wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya cintai dan kita hormati bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia 2004, 2014, 2019. Pemecah rekor Wapres 2 kali Pak Yusuf Kalla. Para kiai, para ulama, para ibu nyai yang telah hadir bersama kita. Banyak sekali ini yang hadir. Kiai Zamzami Makhrus Ali dari Lirboyo, Kiai Fahim dari Ploso Kediri, Kiai Kholil dari Sidogiri Pasuruan, Kiai Abdus Salam dari Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur, Kiai Muhsid Ghazali, Ibu Nyai Juwairiyah dari Situbondo, Asem Bagus. Yang saya banggakan, siapa lagi yang belum kita sebut? Yang kita hormati tamu kita, Bapak Profesor Dr. Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi periode berapa waktu itu lupa saya. Yang jelas Ketua MK yang tidak bermasalah. Ibu Nyai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan Pak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, Pak Halim Iskandar, Ketua DPW PKB Jawa Timur, para anggota DPR RI, banyak sekali yang hadir, para anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota yang hadir, para kader, para relawan. Yang saya banggakan sahabat-sahabat koalisi Partai Nasdem Jawa Timur, tepuk tangan. Yang saya banggakan PKS Jawa Timur, mana PKS Jawa Timur? Partai Umat belum kelihatan ya. Para relawan dari berbagai organisasi yang hadir, tepuk tangan untuk seluruh relawan. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah
pagi hari ini kita semua dapat bertemu melaksanakan konsolidasi, merapatkan barisan, menyiapkan langkah-langkah di 30 hari yang akan datang ini. Saya berterima kasih kepada DPW yang telah menyiapkan acara ini beserta partai-partai koalisi Jawa Timur yang saya saksikan. Alhamdulillah semua telah bergerak dan alhamdulillah insya Allah perkembangan Jawa Timur amin akan menang pada 14 Februari 2024. Amin. Saya tidak bisa teriak-teriak kayak ketua panitia Pak Torik, suaranya udah mulai habis. Tentu kerja keras seluruh para kader, para relawan, koalisi partai-partai adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan kita sejak awal bersama-sama. Kita akan melakukan perubahan untuk negara yang kita cintai ini. Amin. Kita dan semua relawan beberapa bulan ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya lupa Pak Timam Abror, mana Pak Timam Abror? Pak Timam Abror cerita tadi. Baru kali ini Jawa Timur NU Muhammadiyah bersatu, insya Allah tidak dikalahkan. Allahumma insya Allah dari seluruh perjalanan perkembangan kerja keras semuanya baik di Jawa Timur, saya sudah keliling mulai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Insya Allah sudah kita lihat dan saksikan perubahan tak bisa dielakkan untuk negeri kita tercinta. Kenapa perubahan ini tidak bisa dielakkan? Dihambat kayak apapun, perubahan akan pasti datang. Karena apa? Pada dasarnya hampir seluruh rakyat masyarakat bangsa kita merasakan masih banyak hal yang harus diraih dan didapatkan di tengah kekuatan dan kekayaan bangsa kita. Saya ketemu petani di seluruh penjuru. Hampir semua menyatakan puluhan tahun ini kita merasakan banyak kendala soal petani kita. Satu, pupuk. Yang kedua, soal harga jual. Yang ketiga, tidak pernah, hampir sulit para petani kita mendapatkan keuntungan dari proses produksi pertanian mereka. Betul? Ini yang harus dilakukan perubahan. Kita juga menyaksikan guru-guru semuanya belum mendapatkan tempat yang tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia masih harus diperhatikan. Betul? Guru-guru kita, wabil khusus guru-guru madrasah diniyah, guru-guru pesantren, guru-guru TPQ, guru-guru pendidikan keagamaan belum mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari pemerintah dan negara. Betul? Alhamdulillah, Mas Anies kita semua tahu, anak seorang guru, pendidik, dosen. Mas Anies juga anak seorang pejuang di bidang pendidikan. Saya juga sama. Insya Allah kita punya tujuan yang sama. Pendidikan menjadi prioritas penting bagi kemajuan bangsa kita. Amin. Dan salah satunya adalah
kita ingin meletakkan guru berubah nasibnya menjadi mulia dan sejahtera. Terima kasih kepada kepala-kepala daerah yang telah berikhtiar selama ini. Pak JK yang saya muliakan, Jawa Timur, insya Allah kalau pilkada kemudian kita memimpin, biasanya insya Allah guru-guru mendapatkan prioritas dan perhatian yang sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk bupati-bupati yang telah bekerja keras, untuk para guru-guru kita semua. Secara nasional kita masih belum memiliki apa yang disebut desain dari positioning para guru-guru kita. Insya Allah perubahan datang, kita akan wujudkan kesejahteraan dan penghormatan negara kepada para guru-guru kita semua. Setuju? Inilah yang namanya Alhamdulillah, semangat perubahan dan semangat untuk menyelamatkan Indonesia dari salah jalan, mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Salah satu kita bersyukur Pak JK, Pak Yusuf Kalla telah menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Amin. Pak JK tidak ingin Indonesia salah arah. Pak JK tidak ingin kepemimpinan dipimpin dengan tanpa gagasan dan rencana yang tepat. Siapa yang ingat Pak JK? Tagline-nya Pak JK siapa ingat? Lebih cepat, lebih baik. Inilah yang terus menjadi semangat kita. Insya Allah dalam restu dan dukungan Pak JK, amin, menang di seluruh tanah air kita. Amin. Terima kasih kepada Pak JK. Sayangnya Pak JK tidak bisa sambutan karena ini kampanye. Beliau bukan jurkam. Bagi PKB, Nasdem, PKS, Pak JK hadir dan berstatement saja, insya Allah memberi semangat buat kita untuk memenangkan Amin 2024. Amin. Oleh karena itu, rasa hormat dan terima kasih kami kepada Pak Yusuf Kalla yang telah menjadi bagian dari ikhtiar bersama kita. Upaya kerja keras kita untuk mewujudkan perbaikan dan penyempurnaan kehidupan kebangsaan kita semua. Amin. Hadirin hadirat sekalian, para kader, relawan, pejuang perubahan yang saya banggakan. Jawa Timur ini barometer penentu dari kemenangan Amin 2024. Pulang dari sini kita harus bekerja lebih keras lagi. Sanggup? Sanggup? Pulang dari sini saya minta tidak ada satupun warga bangsa kita, wabil khusus warga Jawa Timur yang tidak tersapa dan diajak menjadi bagian dari cita-cita perubahan. Sanggup? Sanggup? Yang paling ujung sana, sanggup? Yang paling kanan, sanggup? Yang paling kiri, sanggup? Alhamdulillah. Belakang ada, sanggup? Sanggup? Wah, kasihan yang belakang. Kerja keras kita selama ini luar biasa. Dan dari survei-survei yang semula kita dianggap rendah, alhamdulillah. Survei secara nasional 3 calon ini sudah imbang dan tinggal menentukan siapa pemenangnya 14 Februari yang akan datang. Saya berharap kerja keras seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, para kader, para relawan, insya Allah
Jawa Timur amin menang mutlak pada 14 Februari yang akan datang. Amin. Jadi begini, kenapa kita optimis? Kenapa kita yakin? Ada beberapa hal yang membuat kita percaya diri dan yakin. Yang pertama, arek-arek Jawa Timur rata-rata semangat pembaruan dan perubahan itu luar biasa besarnya. Mereka adalah kekuatan yang dinamis, tidak suka pembiaran, tidak suka kemandekan, tidak suka membiarkan kezoliman terjadi di mana-mana. Karena itu gairah perubahan tinggal menyentuh sedikit aja dengan visi dan misi amin. Saya yakin Jawa Timur akan menang mutlak 14 Februari yang akan datang. Amin. Kerja kita para relawan ini adalah kerja-kerja memberikan satu harapan baru bahwa tidak perlu kita frustasi, khawatir atau ragu lagi. Karena keraguan mereka terletak pada dua hal. Yang pertama, apatisme politik terjadi di mana-mana. Karena bolak-balik dijanjiin, ujungnya bohong. Itu membuat apatisme orang Jawa Timur. Sampaikan kepada seluruh rakyat Jawa Timur, insya Allah amin, tidak akan pernah bohong di dalam melaksanakan seluruh visi dan misinya. Malah kalau perlu, nanti kalau amin menang pemimpin, kalau tidak sesuai dengan harapan, silakan demo dan tunjukkan tuntutan kalian rakyat Jawa Timur. Kira-kira begitu. Hadirin hadirat sekalian, kenapa yang kedua? Yang pertama memang warga Jawa Timur itu dinamis dan insya Allah disapa saja sudah akan menggerakkan seluruh yang mereka miliki. Makanya saya setuju patrol perubahan lakukan di seluruh desa-desa di Jawa Timur. Sanggup? Itu bagian dari menyapa gairah dan semangat juang itu. Yang kedua, Jawa Timur ini menjadi barometer kemenangan pemilu 2024 dan alhamdulillah PKB hampir selalu menjadi pemenang di Jawa Timur. Sehingga PKB menang hampir pasti amin menang di Jawa Timur. Apalagi didukung oleh partai koalisi PAN dan PKS. Insya Allah kemenangan akan Nasdem dan PKS. Insya Allah kemenangan akan semakin mudah. Amin. Kalau saya bilang perubahan, jawab amin ya. Perubahan. 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 Jadi PKB memiliki kekuatan ditopang oleh Nasdem dan PKS. Insya Allah. Jadi awas. Kalau PKB tinggi, amin nggak tinggi, awas. Caleg-caleg ini kita pelototin satu-satu. Sanggup? Bergerak satu langkah, dua pulau terlampaui. Ini faktor yang kedua. Insya Allah. Yang ketiga, saya orang Jawa Timur, sudah NU sebelum lahir. Ya enggak? Kenapa sudah NU sebelum lahir? Bapak saya, ibu saya yang nikahkan pendiri NU. Jadi memang sudah direncanakan. Nanti cucunya kalau lahir pasti harus jadi NU. Jadi nek ana wong NU gak nyoblos wong NU sing asli berarti kebangetan. Insya Allah warga Nahdliyin bersatu
untuk kader yang maju dalam Pilpres yang akan datang. Amin. Inilah potensi yang tentu harus kita gerakkan dengan optimal. Alhamdulillah, saya ini 2019 diperintah oleh PKB, terutama kiai-kiai Dewan Suro, pokoknya ketua umum harus maju. Mau capres, mau cawapres, yang penting mengisi kepemimpinan nasional. Lalu hasil Muktamar Bali 2019 menjadi mandat yang harus dilaksanakan. Ya, kita terus ikhtiar dengan berbagai keadaan dan dinamikanya. Alhamdulillah, lah kok dilalah Allah mentakdirkan pasangan Anies Muhaimin yang terjadi, yang itu merupakan adalah pasangan terbaik dan insya Allah duet santri untuk Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Amin. Duet santri ini sudah menjadi takdir yang di luar dugaan kita. Banyak yang kaget waktu itu. Banyak yang kaget, tapi alhamdulillah kekagetan itu menjadi ledakan. Dan dalam waktu singkat pasangan Amin mendapat dukungan yang meluas di seluruh tanah air kita. Alhamdulillah. Perubahan. Perubahan. Iki disoting rek sing kenceng suarane. Perubahan. 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 Nah, kita semua sudah tahu Mas Anies Baswedan, kakeknya dulu basis perjuangannya awal di Surabaya. Pak Abdurrahman Baswedan. Bersamaan seangkatan dengan Mbak Bisri Sansuri. Insya Allah beliau telah melahirkan kemerdekaan. Tugas kita hari ini mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Amin. Jadi jelas kita ini memiliki dua mandat sekaligus. Satu, mandat sejarah dengan berbagai tantangan dan rintangan serta prestasi-prestasi besarnya. Yang itu sejak pra-kemerdekaan, zaman pengusiran penjajah, menyusun negara NKRI hingga hari ini. Insya Allah pasangan Amin adalah persiapan kita mewarisi dan melanjutkan sejarah para pendiri bangsa kita. Amin. Jadi bukan karena kepingin, bukan karena kebetulan, karena kita punya niat untuk melaksanakan seluruh mandat sejarah perjuangan itu. Siap? 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 Nah, dari mandat sejarah ini diawali dengan mandat ajaran-ajaran, doktrin, ideologi, nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal yang sanadnya, ilmunya memiliki sambungan langsung. Insya Allah perjuangan kita adalah bagian dari perjuangan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Insya Allah perjuangan kita ini terus nyambung dengan para masyayikh kita menjadi bagian utuh dari perjuangan Ahlus Sunnah wal. Mandat inilah yang menjadi kekuatan kita dan insya Allah memiliki pertanggungjawaban nilai dan ajaran yang kuat. Allahumma. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman, yang kita lakukan hari ini untuk bersama-sama meyakinkan rakyat, bersama-sama merebut kemenangan Amin, adalah perjuangan mulia yang tidak akan sia-sia untuk nasib 270 rakyat Indonesia. Insya Allah kerja keras kita,
menjadi bagian dari ibadah yang nyambung dengan para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama. Allahumma, sehingga seluruh jerih payah kita, seluruh perjuangan dan kreativitas kita, insya Allah bagian dari melanjutkan cita-cita Hadratus Syekh, melanjutkan cita-cita Nahdlatul. Memang tidak mudah, memang tidak ringan. Hari ini kita saksikan dalam sejarahnya di NU itu tidak ada yang namanya pecat memecat pengurus, betul? Itulah bagian dari tantangan dan rintangannya. Di kultur NU tidak pernah dengar kan yang namanya pecat memecat, betul? Itulah bagian dari tantangan kita. Insya Allah seluruh tantangan itu bisa kita hadapi dengan kesungguhan kita, bahwa bismillah yang kita lakukan adalah rangkaian dari kelanjutan perjuangan para muassis Nahdlatul. Oke, dengan demikian maka saya minta kepada seluruh kader, kepada seluruh relawan, sampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa insya Allah Al-Amin Menang akan membawa keberkahan buat kita semua dan bangsa Indonesia pada umumnya. Amin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau minum dulu ini. Panitianya nggak ngasih minum. Biar aja situ, biar aja situ. Kita kasih kesempatan Pak Hamdan Zulfa, Ketua MK, sekarang menjadi Ketua Dewan Pakar Amin, untuk memberikan berbagai gambaran sambil saya minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pak Yusuf Kala yang saya hormati, yang saya muliakan, Wakil Presiden RI yang ke-19, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia insyaallah 2024-2029, Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin ini kawan saya ketika pada awal-awal reformasi menjadi anggota DPR dan MPR RI. Saya tahu perjuangannya, track recordnya, keluarganya, organisasinya, maka saya yakinnya Gus Muhaimin sangat layak, sangat pantas, dan menjadi kewajiban sejarah bagi kita semua untuk mendukung jadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Saudara, pada kesempatan ini saya tidak ingin menjelaskan lebih dalam lagi visi dan misi Amin. Dan kita sudah tahu bersama, adil makmur untuk semua. Adil untuk semua, makmur untuk semua. Adil
bukan saja untuk mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Adil bukan saja untuk mereka hanya yang memiliki uang, tapi adil juga bagi mereka yang ada di kampung-kampung. Adil juga bagi mereka yang tidak memiliki uang. Karena itu, saudara, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini salah satu program Amin yang sangat luar biasa. Kalau tadi orang-orang kecil tidak bisa berperkara di pengadilan karena tidak punya uang, betul? Kalaupun berperkara di pengadilan selalu dikalahkan karena tidak punya akses, betul? Sering sekali kalau lapor kehilangan kambing, maka yang hilang adalah sapi. Ini keadaan yang tidak adil. Adil hanya untuk sebagian orang, tidak adil untuk semua orang. Karena itu, sekarang ini ada anggaran untuk orang-orang kecil yang tidak punya akses terhadap pengadilan. Hanya 60 miliar satu tahun. Ada acara yang disiapkan oleh negara bagi orang susah gratis. Karena itu kewajiban negara. Janji kemerdekaan kita para founding fathers adil untuk semua. Karena di situ di alinea ketiga Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi, saudara, nanti insya Allah kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin atas kekuatan dan daya upaya kita semua dan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bukakan, kita mohon pada Allah membuka pintu rahmat-Nya untuk memenangkan Anies Muhaimin. Saudara, maka insya Allah kita naikkan anggaran untuk mereka yang tidak punya akses terhadap pengadilan itu 20%. Dari 60 miliar paling tidak menjadi 1,2 miliar. 200%, sorry. Bukan 200%. Ini masalah kita seluruh Indonesia. Kemudian saudara sekalian, selama ini ada ketidakadilan terhadap sekolah-sekolah swasta, terhadap madrasah-madrasah dibanding dengan sekolah-sekolah negara, sekolah-sekolah negeri. Padahal mereka juga adalah garda terdepan untuk membentuk dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kita akan samakan antara sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri. Bantuan, pelayanan, guru-guru dan semuanya, walaupun sekali-kali walaupun tidak satu sekaligus kita akan lakukan, tapi kita harus mencapai kesamaan derajat kesetaraan antara sekolah-sekolah yang dibiayai oleh pemerintah skala nasional dan sekolah-sekolah yang dibangun oleh para kiai, yang dibangun oleh para ulama yang merupakan bagian dari gerakan masyarakat. Saudara, kalau pemilu itu adalah perang. Tapi perang bukan untuk membunuh lawan, mematikan lawan. Tapi perang untuk merebut hati para pemilih agar memilih kita. Betul? Kita tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita dari pasangan Amin.
saya ingin menyampaikan bahwa kita memiliki satu kekuatan besar, kekuatan yang sangat dahsyat. Amin ini adalah gerakan rakyat, gerakan dari bawah. Kita tahu kita di mana-mana kekurangan pendanaan. Karena koalisi kita, koalisi rakyat kebanyakan yang tidak punya uang yang banyak. Betul? Koalisi kita bukanlah koalisi yang mendapatkan dukungan dari infrastruktur pemerintahan. Betul? Bahkan di banyak tempat justru mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari infrastruktur pemerintahan. Betul? Kalau zaman Belanda kita merdeka karena kekuatan siapa? Kekuatan rakyat. Hebatnya Belanda dengan kekuatan uang, dengan kekuatan senjata, tapi dengan kekuatan rakyat, dengan modal pameruncing, maka kita bisa menang, merebut kemerdekaan. Jadi, sekalian, saya ingin mengajak kita semua, kita menyadari betul untuk meraih kemenangan. Pertama-tama adalah keyakinan dari kita. Saya ingin tanya kepada sekalian, apakah yakin kita akan memenangkan ini? Apakah yakin? Apakah yakin? Keyakinan bahwa rakyat saat itu yakin akan merdeka, maka kemerdekaan itu bisa dicapai. Betul? Tapi keyakinan tidak semata-mata hanya keyakinan. Keyakinan harus didukung dengan gerakan yang masif, gerakan rakyat seluruhnya, yang dalam istilah negara kita apa yang disebut dengan perang rakyat semesta. Perang rakyat semesta. Jadi semua kekuatan rakyat kita kerahkan untuk memenangkan pertarungan ini, perebutan kekuasaan. Jadi saudara-saudara, kita turun ke desa, kita turun kemana-mana untuk merebut hati rakyat agar menentukan pilihannya memilih pasangan A. Dan sekalian, perang dalam pemilu, perang merebut hati rakyat, dan kekuatan kita justru ada di kekuatan rakyat ini. Karena itu sekalian, saya kemarin di Cirebon, ada seorang tua yang umurnya sudah 65 tahun, maju ke depan, Pak, saya menjual tanah saya untuk biaya kampanye pasangan Amin di tempat saya. Itu gerakan rakyat. Itulah yang masukin gerakan rakyat. Mereka dengan tulus ikhlas berkorban tenaga dan hartanya untuk keyakinan akan kemenangan. Ini bukan saja terjadi di Cirebon, tapi ada santri yang menyumbangkan, meminjamkan mobilnya dengan gratis untuk kemenangan Amin. Dan ini adalah merata di seluruh Indonesia. Dan inilah yang kita harus bangun dan gerakkan. Dan ini menjadi modal besar kekuatan kita. Kemudian yang ketiga, dan saya yakin Jawa Timur, PKB adalah partai pemenang. Maka PKB juga, maka Amin juga harus menang di Jawa Timur. Dan terakhir, orang selalu tidak percaya bahwa ketika Allah membuka pintu rahmatnya, apapun bisa terjadi. Maka jangan lupa, dan saya yakin ini dilakukan oleh warga PKB Jawa Timur, warga NU Jawa Timur, selalu berdoa meminta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemenangan
bagian. Tanggung jawab kita memenangkan pasangan Anies Muhaimin tahun 2004 adalah tanggung jawab sejarah. Tanggung jawab sejarah melanjutkan perjuangan para masyayikh, perjuangan nenek moyang kita, bapak ibu kita, kakek kita, para founding fathers untuk bangsa dan negara ini. Sekali kita memenangkan Amin pada 2004, kita sudah meninggalkan notah satu titik untuk perbaikan bangsa bagi generasi kita yang akan datang. Itu tanggung jawab kita semua. Saudara, dengan keyakinan, dengan perjuangan dan pergerakan, dan dengan doa, insya Allah kita menang. Ada yel-yel ini saya ingin tutup. Yel-yel dari Timnas.